pertemuan ini kita akan membahas mengenai teorema residu. Tapi sebelum kita membahas mengenai teorema residu, perlu kita ingat bahwa teorema residu itu erat kaitannya dengan deret Laurent atau teorema Laurent ya. Jadi kita kembali mengulas deret Laurent atau teorema Laurent di sini. Di sini dikatakan bahwa jika kita punya suatu fungsi fz ya, kemudian terdapat titik singular di dalam wilayah tertentu di situ ya, di sini, maka fz di sini bisa kita definisikan atau bisa kita ekspresikan menjadi sebuah deret, di mana deret itu terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bagian analitik, di sini ada bagian analitik dan juga ada bagian principal part ya, bagian prinsipalnya. Nah, di sini ya, jika bagian prinsipal ini 0 sama dengan 0, maka deret Laurent ini akan menjadi deret Taylor atau Taylor series. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa deret Laurent ini adalah bentuk generalisasi dari deret Taylor. Dari sini ada dua bagian ya, bagian biasa atau regular atau disebut dengan tadi analytic part, dan juga bagian principal atau bagian singular utamanya. Jadi secara keseluruhan fungsi fz di dalam suatu daerah ya, dimana a ini adalah titik singularnya, maka fz ini bisa kita jabarkan menjadi sebuah deret seperti ini ya, dimana kita tahu bahwa an itu didefinisikan di sini. An sama dengan 1/2 pi integral fz per z min a pangkat n per 1 dz, dengan n nya 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Oke, ini adalah deret Laurent. Nah, kemudian di sini kita memasuki teorema residu ya. Teorema residu, apa itu teorema residu? Kita pahami pelan-pelan di sini. Teorema residu, jika kita punya suatu fz di sini ya, single value dan analitik di dalam dan pada daerah tertutup sederhana atau kurva C di sini, kecuali di titik z sama dengan a, ini kecuali di sini. Kemudian dipilih sebagai pusat, katakanlah kita gambarkan seperti ini. Kemudian di sini adalah a ya, a nya di sini, a sebagai titik pusat, maka fz memiliki deret Laurent ya, deret Laurent di persekitaran z sama dengan a yang diberikan dalam formula fz sama dengan sigma n dari min tangga sama dengan tangga an z min a pangkat n, atau kalau dijabarkan seperti deret Laurent yang sudah kita kenal pada halaman sebelumnya. A-nya adalah 1/2 pi integral dan seterusnya. Nah, untuk kasus n sama dengan min 1 ya, jadi kalau sama dengan n min 1 kita substitusikan ke sini, maka kita punya z min a pangkat 0 ya, pangkat 0 artinya pangkat 1, pangkat 0 artinya sama dengan 1, maka an di sini sama dengan 1/2 pi fz dz. Dengan kata lain, integral fz dz ini sama dengan 2 pi a min 1. Kenapa? Karena n nya sama dengan min 1 ini, sama dengan min 1. Formally di sini kita akan mendapatkan persamaan 7.3 dari persamaan 7.1 di sini ya, dengan mengintegralkan bagian per bagian, yang kemudian kita akan mendapatkan bahwa 1 per z min a pangkat p dz ini sama dengan 2 pi untuk p sama dengan 1 dan 0 untuk p sama dengan integer. Jadi kalau kita ingat kembali beberapa minggu yang lalu bahwa kita sudah belajar mengenai kasus khusus ini kan. Nah, kasus khusus di mana di sini kita memiliki dua
yaitu kasus di mana A-nya ini berada di luar dan juga A berada di dalam. Kalau berada di luar, maka hasilnya sama dengan 0, seperti di slide ini ya. Hasilnya sama dengan 0 kalau berada di luar di sini. Kenapa? Karena 1 per Z min A ini pasti analitik ya. Analitik di mana? Analitik di dalam daerah ini. Ya, kenapa? Karena A-nya ada di luar di sini. Maka di sini 1 per Z min A ini analitik. Sedangkan jika kita punya B, kasus B, di mana A-nya berada di dalam, maka kita integralkan seperti kita belajar pada formula rumus integral Cauchy, dimana kita buat lingkaran kecil yang hasilnya itu sama dengan 1 per 2 sama dengan 2 pi kalikan dengan I. Nah, ini adalah dasar kita belajar mengenai teorema residu yang tadi. Nah, di sini. Nah, untuk kasus yang 1 per Z min A pangkat P ya. Tadi kita punya P-nya. Berarti tadi kita bahas adalah P untuk yang kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah 1 per Z min A pangkat P. Nah, untuk yang kasus P-nya lebih dari 1, P lebih dari 1, kita lihat di sini ini, dan kita sudah membuktikannya ya, sama dengan 0. Sama dengan meskipun A-nya ini berada di dalam ya. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang kita hubungkan dengan Direct Laurent tadi untuk mencari residu, teorema residu. Tadi kita punya FZ bisa kita jabarkan ke dalam bentuk suatu Direct Laurent. Kemudian kita integralkan part by part. Semua kita integralkan satu persatu. Kenapa? Karena ruas kiri kita integralkan. Maka kita punya suku ini ya, suku ini dan suku selain N sama dengan min 1, berarti kita punya suku ini. Untuk suku yang ini hasilnya jelas sama dengan A min 1 2 pi. Kenapa? Ingat bahwa kita punya tadi integral 1 per Z min A dz ini sama dengan hasilnya adalah 2 pi. Sedangkan kalau kita kasih A-1 berarti kita harus kalikan dengan A-1. Sedangkan yang ini karena ini adalah analitik ya, analitik, maka hasilnya sama dengan 0. Terus bagaimana dengan suku yang kita punya integral AN per Z min A pangkat N untuk N yang lebih dari 2, ya juga sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita tulis bahwa Fz sama dengan katakanlah kita punya A1 Z min A pangkat 1 plus A2 Z min A pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan A-1 per Z min A plus A-2 per Z min A kuadrat dan seterusnya. Bagian ini adalah bagian analitik ya, sehingga integralnya ini akan sama dengan 0. Integral ini akan sama dengan 0. Begitu juga yang ini tadi, integralnya akan sama dengan 0. Integralnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena ini adalah bagian analitik. Yang ini tadi bagian yang 1 per Z min A pangkat N ini sama dengan 0. Sehingga integral dari Fz ini akan bergantung dari variabel ini saja ya. Jadi hanya ini saja. Jadi ini hanya bergantung pada integral A-1 Z min A dz ya. Oleh karena itu ini yang disebut dengan residu ya.
residu. Jadi kita ulangi, mengapa koefisien yang lain tidak berkontribusi? Karena tadi bahwa sifat reguler atau tidak singular di dalam dan di sepanjang kurva C, analitik berarti ya, berarti ini akan sama dengan 0, selalu 0. Sedangkan yang 1 per Z min A pangkat P ini juga sama, kita sudah buktikan hasilnya juga sama dengan 0. Kesimpulannya bahwa hanya suku AN-1 Z min A yang ini tadi ya, yang hanya berkontribusi pada integral FZ dz tadi. Sehingga kalau kita punya integral FZ dz ini akan sama dengan integral A-1 per Z min A dz ya, Z min A dz, yang kalau kita tulis hasilnya ini akan sama dengan 2 pi kalikan dengan A-1. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan residu. Oleh karena itu, A-1 disebut dengan residu. Kenapa? Karena ia adalah satu-satunya bagian deret Lorentz yang relevan untuk integral kontur. Jadi ini sisanya ya, residunya. Oke. Nah, ini adalah residu. Pengertian dari residu.